Heboh. Feby Carol, kakak perempuan Virgon, hampir menangis melihat ibundanya Eva Manurung hanya diberi uang 2,7 juta rupiah setiap bulannya dari Inara. Jumlah tersebut menurutnya berbanding terbalik dengan pendapatan Virgon setiap bulannya dan gaya liburan ala Inara yang bisa mencapai puluhan juta untuk sekali liburan saja. Lantas, seperti apa ungkapan kesedihan Feby terkait pernyataannya ini? Dan benarkah pula ini yang menjadi alasan tudingan tidak tahu diri yang sebelumnya meluncur darinya? Ya, sebelum angkat suara terkait uang bulanan sang ibu, Feby pun sempat murka lewat sebuah postingan di sosial medianya beberapa waktu silam. Ia pun menilai jika adik iparnya itu sebagai pribadi yang tidak tahu diri dan kacang lupa kulitnya. Lantas apa sebenarnya arti dari pernyataan yang diungkapkannya itu? Dan seperti apa sebenarnya sosok Virgon di mata Feby sebagai kakak? Sementara itu, permasalahan antara Inara dengan Virgon karena adanya dugaan orang ketiga yang datang dari pihak Virgon. Lantas seperti apa sebagai kakak Feby menilainya? Dan benarkah menurutnya kedua belah pihak bisa sama-sama disalahkan jika adanya dugaan perselingkuhan seperti yang terjadi dalam rumah tangga adiknya dengan Inara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan rumah tangga yang melibatkan nama penyanyi kenamaan tanah air Virgon Putra Tambunan dengan sang istri Inara seperti bak bola salju yang terus saja menggelinding dan tak menemukan ujung. Bagaimana tidak, setelah sempat adem ayem karena pertemuan keduanya saat sidang mediasi kemarin, kali ini justru giliran orang terdekat mereka yang agaknya mulai gerah untuk membahas persoalan yang tengah dihadapi kedua insan ini. Ya, Feby Carol, kakak perempuan Virgon yang sebelumnya mengagetkan publik karena pernyataannya di media sosial, kini muncul lagi dan angkat bicara terkait uang 2,7 juta yang konon kabarnya didapatkan Eva Manurung sang bunda setiap bulan dari Inara sebagai menantu. Feby pun membenarkan nominal tersebut dan membenarkan jika pernah ada kesepakatan dengan nominal yang telah disepakati olehnya serta keluarga besarnya. Namun, dari lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa tak elegan jika sebagai orang tua yang membesarkan anaknya dengan kerja keras dan uang yang tidak sedikit hanya diberikan nominal 2,7 juta rupiah per bulannya. Sementara Inara sebelumnya menyebutkan jika hal tersebut di luar kuasanya karena Inara mengaku dalam hal tersebut dirinya pun ibarat seperti Menteri Keuangan. Sementara pemimpinnya adalah Virgon suaminya. Kalau itu kan adat orang Batak, kalau memberi tidak boleh di luar ke istri, ya. Nah, jadi kalau nggak boleh di luar istri, harus memberi di depan istri. Uang yang 2,7 juta itu gimana, Tante? Ada nama? Iya Bunda, gimana Bun? Betul itu. Betul. Jadi gimana itu, Tante? Emang udah dijatah atau gimana Bunda? Saya pun tahu tuh. Iya Min. Benar, ibu saya itu diberikan bulanan, memang ada keputusan, betul, dari pihak keluarga, dari pihak saya, dari pihak adik saya, dari pihak istrinya. Dan itu pada saat beberapa tahun yang lalu, itu belum diperbarui ya, artinya belum ada kenaikan gitu. Memang 3 juta satu bulan. Dan itu saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai 2.750.000. Bukan permasalahan berapa nominal yang diberikan setiap bulan.
kecil besar itu kita harus bersyukur. Jadi kita di sini harus melihat bahwa ukuran adik saya, maaf saya harus bilang jujur ya. Jadi gini, kalau memang Tuhan menitipkan rezeki yang mungkin porsinya kecil, ya dibaginya kecil, tidak masalah. Tapi seandainya Tuhan menitipkan rezeki yang lebih untuk adik saya, sedang, dibaginya juga sedang dong. Kalau Tuhan menitipkan rezeki yang sangat besar, apa salahnya? Apa salahnya untuk orang tua? Berikanlah yang terbaik. Karena ada di setiap Tuhan yang titipkan berkat, ada doa orang tua, ada hak orang tua untuk mendapat hak yang baik, hak yang layak untuk kehidupannya. Saya rasa ini tidak penting untuk dibahas berapa ini. Kalau Anda punya hati nurani, Anda punya hati Anda dan Anda punya empati, seharusnya Anda berikanlah yang terbaik untuk seorang ibu, untuk seorang mertua. Itu juga ibu Anda. Benar. Itu kan atas kesepakatan bersama. Tanya aja lagi ke yang bersangkutan. Aku kan hanya Menteri Keuangan, bukan Presiden. Yang nyusun ininya kan anggarannya semua Bapak Negara ya. Terlebih lagi, menurutnya sebagai seorang penyanyi kenamaan tanah air dan juga seorang vokalis band yang selalu melahirkan single-single yang diputar hingga ke mancanegara hingga penghasilan yang mencapai ratusan juta rupiah per bulannya, jumlah tersebut dirasanya tidak wajar dengan pendapatan Virgon. Bahkan dirasa sangat jauh. Karena penghasilan sang adik menurutnya bisa mencapai miliaran rupiah, belum ditambah lagi dengan yang lainnya. Feby pun menyindir Inara untuk lebih mementingkan skala prioritas kedua orang tuanya, atau dalam hal ini adalah mertuanya, ketimbang urusan lain yang menurutnya tidak terlalu penting. Kenapa Anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa? Karena adik saya penghasilannya cukup besar, ratusan juta setiap bulan. Belum lagi uang-uang yang lain. 3 bulan, 4 bulan sekali itu masuk. Bisa sampai nominalnya besar sekali. Bisa 1,5 miliar, bisa lebih. Belum ada pun rezeki-rezeki yang lain, berkat-berkat yang lain. Dan itu semua masuk semua ke rekening kamu. Kenapa saya bilang saya berbicara, ini berhubungan ya, mohon maaf. Kenapa saya berbicara punya hati nurani? Kenapa saya garis bawahin itu? Karena memang itulah adik saya itu semua yang handle keuangan memang kamu. Semua keuangan masuk memang sama kamu masuknya. Dan kamu punya hak dan kuasa penuh untuk kamu mengatur, untuk kamu mengeluarkan apapun. Adik saya hanya berkata iya. Semuanya kamu yang di balik layar. Jadi apa salahnya kalau kamu mengasihi atau kamu berbagi untuk hal-hal yang menurut saya itu penting? Kenapa skala prioritas kamu tidak bisa kamu lihat? Saya nggak ada urusan sama di luar dari kami berdua. Aku nggak urusin sindiran orang. Selain menyindir skala prioritas Inara yang dianggapnya sedikit aneh, ia pun kembali menyoroti gaya hidup adik iparnya itu yang menurutnya selalu menghabiskan uang. Menurutnya, untuk sekali liburan saja, ia pun bisa menghabiskan uang sampai 50 juta rupiah. Sementara untuk ibu mertuanya hanya 2,7 juta rupiah yang menurutnya tidak pantas dan terkesan terlewat batas. Kamu liburan menurut saya saat ini ya, saya juga sudah bosan dengan liburan yang mewah. Menurut saya itu tidaklah terlalu penting. Bukan saya bilang tidak boleh liburan ya, saya juga suka liburan. Tapi buat saya biasa aja lah. Toh di tempat, di hotel apapun yang misalnya yang udah cukup dikatakan mewah, cukup gitu. Karena buat apa kamu liburan 2 hari, kamu buang uang bisa 50 juta. Tapi untuk seorang ibu yang melahirkan, dia melahirkan seorang anaknya, taruhan nyawa.
bersama anaknya. Dia dari semenjak lahir. Dia punya peran penting. Memang ada beberapa yang harus didiskusikan, dibicarakan. Iya, betul. Tetapi alangkah bijaksananya kamu bisa melihat, kalaupun memang adik saya kekurangannya adalah dia sedikit cuek. Dia laki-laki ya. Dia taunya cari uang setoran. Ya kamu dong sebagai wanita. Ya beda, adik saya udah terlalu fokus udah terlalu banyak kegiatan sebagai seorang laki-laki. Bukan saya mau membela adik saya. Yang benar saya katakan benar. Yang kurang saya juga tidak membela itu. Sebelumnya, Feby pun juga sempat menilai jika Inara sebagai pribadi yang tidak tahu diri dan juga kacang lupa akan kulitnya. Lantas apa sebenarnya arti dari pernyataan yang diungkapkannya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award Silet Award 1 dekade hanya di RCTI. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, jauh sebelum munculnya Feby di hadapan awak media, kakak dari Virgon ini pun memang sempat mencuri perhatian terkait postingannya di sosial media, di mana publik menduga ditujukannya untuk Inara. Feby membahas perihal budi baik yang konon sempat dilakukannya untuk adik iparnya itu. Selain itu, ia pun sempat membahas peribahasa kacang lupa kulitnya yang lagi-lagi ditujukannya untuk Inara. Lantas apa sebenarnya arti kata sindiran itu? Dan seperti apa sebenarnya budi baik yang dibahas Feby dalam pernyataannya di media sosial itu? Sebelumnya, Inara pun sempat merespon sindiran kacang lupa kulitnya dari kakak Virgon dengan menyebutkan jika kulit kacang memang harus dibuang setelah kacangnya dimakan. Bukan berarti saya mau mengungkit gitu ya apa yang saya sudah pertolongan yang sudah pernah saya berikan gitu. Cuma kadang-kadang gini loh, inilah kemarahan saya sebagai seorang kakak, sebagai seorang yang sangat berperan di dalam hidup adik saya, bahkan mereka. Saya rangkul mereka, apapun keadaan mereka, ketika mereka sulit-sulit masa-masa kurang baik sekalipun, itu kan bersama saya. Di tempat saya, bersama saya rangkul mereka. Jadi kalau banyak orang di luaran sana bicara, saya ikut campur, saya ini, saya begitu. Saya sudah diletakkan dari awal perkawinan, saya diletakkan, saya suka atau tidak senang, mereka datang kepada saya dan mereka mengikut sertakan saya. Dan saya yang banyak sekali di perjalanan ini yang mengantarkan mereka juga bisa seperti ini. Jadi kalau saya bahas kacang lupa kulit itu lebih kepada mengingatkan. Dua-duanya saya kecewa. Senang, capek, tapi senang nggak tekanan batin. Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa
berubah kulitnya. Kalau orang yang bijak waktu itu pernah ngajarin aku, kalau memang makan kacang itu emang harus dibuang kulitnya. Jadi kalau dimakan sama kulitnya ngeres. Sementara itu, sebagai kakak, Feby pun tentu mengenal baik Virgon adiknya. Ia pun menyebutkan Virgon merupakan laki-laki yang bertanggung jawab baik kepada anaknya dan juga sang istri. Namun terlepas dari hal itu, ia pun juga tidak menyangkal jika mungkin saja ada kesalahan yang dilakukan oleh adiknya itu. Tetapi sebagai orang yang telah berumah tangga, seharusnya bisa memaafkan hal yang salah dari sang suami. Dan kembali menata rumah tangga mereka karena kemungkinan kesalahan tak hanya datang dari satu pihak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Selain itu, Feby pun menyebutkan jika Inara sudah menginjak-injak harga diri Virgon. Sebagai seorang laki-laki, dia ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dia ayah yang baik, dia ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya dan untuk kamu. Dia suami yang bertanggung jawab di sini saya bilang. Terlepas dari kesalahannya yang bagaimana, kamu juga harus bercermin diri. Kenapa bisa seperti itu? Kamu berdua yang melewati, yang menjalani rumah tangga ini. Kalian juga berdua yang punya masalah. Terus di sini siapa yang harus berubah? Siapa yang harus introspeksi diri? Siapa yang harus memperbaiki? Ya kalian berdua. Karena kesalahan itu tidak bisa kita lihat satu sisi. Menurut saya, dari kacamata saya melihat kalian berdua salah. Kamu tidak kurang menghargai respek kamu sebagai istri. Kamu sudah menginjak-injak harga diri adik saya. Memang seperti itu yang kenyataan yang saya lihat. Dan kamu terlalu keras menjadi seorang istri, sehingga mungkin ada banyak hal yang membuat juga adik saya terluka. Dan saya juga tidak bisa mengetahui perjalanan hubungan rumah tangga kalian juga bakalan bagaimana, tapi sepenglihatan saya, seorang laki-laki pulang ke rumah sudah mencari jauh-jauh capek-capek, mestinya kan dilayani dengan baik. Mestinya kamu servis. Ada satu ruang yang kosong, yang tidak terisi. Adik saya juga cerita. Di lain sisi, permasalahan antara Inara dengan Virgon karena adanya dugaan orang ketiga yang datang dari pihak sang vokalis. Lantas seperti apa Feby sebagai kakak menilai hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award Silet Awards satu dekade hanya di RCTI. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Di
lain sisi, permasalahan antara Inara dengan Virgon berawal ketika Inara memposting adanya dugaan orang ketiga yang datang dari pihak sang vokalis yang pada akhirnya membuat publik pun menjadi gempar. Lantas, seperti apa Feby sebagai kakak menilai hal tersebut? Dan benarkah menurutnya kedua belah pihak bisa sama-sama disalahkan jika adanya dugaan perselingkuhan seperti yang terjadi pada rumah tangga adiknya dengan sang istri? Benarkah kakak Virgon pun juga menyesalkan ketika Inara tidak memberikan kesempatan kedua untuk Virgon? Kenapa kita nggak memberikan kesempatan? Terserah, orang mau ngomong saya ikut campur, yang tahu saya. Kamu juga pilih-pilih lingkungan kamu, karena nggak semuanya juga, semuanya teman di saat ada. Jangan lupa sadar diri juga ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award. Silet Award Satu dekade Hanya di RCTI.